Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang kehumasan di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi biasanya humasnya itu memiliki banyak fungsi. Di antaranya adalah fungsi hubungan eksternal, di mana fungsi ini menghubungkan pihak kampus dengan wartawan dan instansi-instansi lain, misalnya untuk bekerja sama, untuk melakukan kegiatan kolaborasi dan seterusnya dan sebagainya. Biasanya humas di sini berperan juga dan institusi lain. Nah, adapun peran dengan wartawan, kadangkala humas atau kampus membuat press release atau membuat berita-berita kampus. Dia memproduksi berita kampus yang kemudian dikirimkan ke wartawan. Harapannya wartawan ini bisa mempublish pula di media wartawan tersebut. Bisa jadi wartawan langsung mengolah press release ini. Bisa juga wartawan mengambil topiknya saja, lantas wartawannya datang sendiri ke humas untuk melakukan liputan. Itu tadi sekelumit tentang hubungan eksternal, fungsi hubungan eksternal. Humas juga berperan sebagai dokumentasi. Kadangkala di kampus, humas berfungsi sebagai pembuat dokumentasi. Misalnya, kampus tersebut sedang mengadakan acara, maka humas membuat dokumentasi baik dalam bentuk video maupun dalam bentuk fotografi, foto, video dan lain sebagainya. Bisa jadi ada bentuk-bentuk dokumentasi yang lain. Humas juga berfungsi sebagai promosi, sebagai institusi atau unit yang melakukan promosi. Memang ada pula kampus yang punya unit tersendiri untuk promosi ini. Namun humas kadang-kadang juga berperan sebagai untuk mempromosikan kampus. Humas terkait ini, promosi ini, juga berita-berita yang dimasukkan ke press release yang disebarkan ke wartawan ini kan bentuknya juga promo begitu. Jadi humas juga berperan mempromosikan kampus. Selain itu, terkait dengan wartawan, misalnya kadangkala kampus ini punya sesuatu yang ingin dikonfirmasi, misalnya tentang penerimaan mahasiswa baru, atau misalnya kampus ini mengalami sebuah insiden begitu, ada dosennya melakukan laku kriminal, maka wartawan umumnya akan mengkonfirmasi itu ke humas terlebih dahulu. Misalnya dosennya melakukan pelecehan seksual atau melakukan kegiatan laku-laku kriminal lain terhadap mahasiswa atau terhadap siapapun, maka wartawan akan mengkonfirmasi kepada humas terlebih dahulu. Maka itu kepala humas atau bagian humas ini harus memiliki kemampuan untuk bisa mengemas kata-kata, mengemas kalimat, harus punya kemampuan berkomunikasi yang luar biasa. Karena kadang-kadang itu tadi ada krisis. Krisis ini persoalan yang menimpa humas di kampus. Itu biasa sekali terjadi kan. Kadang-kadang di kampus ada apa atau ada misalnya ada tarikan-tarikan yang besar yang meresahkan mahasiswa, lantas mahasiswa demo, maka pihak wartawan akan mengkonfirmasi itu kepada humas di kampus tersebut. Baik, itu tadi fungsinya sebagai hubungan eksternal, dokumentasi, promosi. Lantas jurnalistik, nanti ada bagian tersendiri, insya Allah saya akan menjelaskan tentang jurnalistik kehumasan. Bagaimana teknik-teknik membuat konten jurnalistik kehumasan. Yang jelas, kampus itu biasanya punya media cetak berbentuk majalah atau koran atau tabloid. Lantas juga punya media online, website misalnya, yang kemudian bisa juga di-share nantinya ke medsos-medsos di kampus tersebut. Maka butuh bidang jurnalistik ini, karena kan menulis, menulis
menulis untuk media cetak dan media online. Ada pula di era kekinian, humas itu bagian multimedia. Ini bisa jadi adalah berita-berita yang kemudian disebarkan melalui YouTube, artinya ini video, dan melalui radio, artinya ini audio. Apalagi radio sekarang juga pakai podcast yang bisa didengarkan melalui radio. Kanalnya biasanya kanal internet. Podcastnya juga selain bisa didengar di internet, bisa juga didengar atau dilihat secara audiovisual di kanal YouTube. Artinya apa? Artinya humas kekinian juga memiliki bagian multimedia yang dia harus bisa mengemas konten-konten audiovisual, termasuk nanti di sini membuat meme yang disebarkan melalui Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Meme ini membutuhkan kemampuan desain grafis ataupun desain komunikasi visual. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa di kampus humas itu fungsinya hubungan eksternal, dokumentasi, promosi, jurnalistik, dan fungsi multimedia juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.